Halo, baik lagi sama Feren. Sekarang kita bahas respon terhadap opening level 1 dalam sistem 2 over 1 Darcy. Sekarang respon terhadap satu major untuk satu not dan satu netralnya nanti ya kita bahas berikutnya. Di sini aku mau ingatin aja ya perhitungan total poin. Takutnya kan lupa-lupa walaupun udah nonton video sebelumnya. Kalau kamu belum nonton video sebelumnya, mendingan nonton dulu biar nggak keteteran buat tahu isi video ini. Soalnya aku bikin video tuh bertahap sesuai apa yang mesti dipelajarin buat kita semua di sistem ini. Ya, high card point. Semua orang udah tahu high card point. Kalau misalnya belum tahu bisa tanya sama pelatihnya. Jangan tersesat sendiri, kasihan ya kan. Kalau misalnya kau pegang 5 lembar, tambahin 1, 6 lembar, tambahin 2. Jadi total point ini high card point, HCP, ditambah distributional point yang aku sebutin ini. 5 lembar tambah 1, 6 lembar tambah 2. Nah, kalau misalnya ketemu king atau queen atau jack sendirian, maksudnya singleton, atau berduaan, maksudnya double tone di satu warna, kurangin 1 poin. King, queen, jack, 2 lembar atau 1 lembar di satu warna, kurangi 1 poin. Jangan lupa honor sendirian atau berdua yang bukan as, kurangi 1 poin. Nah, kalau misalnya ada 2 stud panjangnya yang lebih tua 5 lembar, yang lebih muda 6 lembar, misalnya ini spade 5, heart 6, poinnya 12 sampai 15, openingnya 1 spade dulu, jangan 1 heart dulu. Kenapa? Soalnya kalau kita 1 heart, responder 1 notram, kita repeat 2 spade, kalau di standar itu udah masuk reverse, udah 17 plus total point gitu. Tapi itu nggak usah dipikirin dulu, nanti kita pelajarin pas lagi repeat, nanti kamu pusing kalau semuanya udah harus dipikirin sekarang. Yang penting intinya gitu, 12, 15 total point, ada yang di atas 5 lembar, yang di bawah 6 lembar, yang di atas dulu, yang di beat duluan ya, buat openingnya. Nah, responder bisa nambahin distributional point kalau ada fit dan kalau ada kartu pendek. Pendeknya itu 0 atau 1 atau 2. Jadi ditambahin kartu lembaran fitnya, dikurangin kartu pendeknya ini. Biar lebih jelas, lihat di videonya, soalnya nanti agak keteteran juga kalau misalnya belum tahu tentang distributional point ini. Nah, sekarang kita belajar nentuin kontrak nih. Kontrak itu kalau misalnya kita sama partner di bawah 25, jadi kartunya belum game, namanya paspor, belum game. Kalau udah 25 sampai 32 itu game, total berdua ya kita sama partner. 33 sampai 36 slam, 37 ke atas itu grand slam. Terus tapi kalau kita taunya dari mana Kak? Kalau poinnya cuma 8, cuma 9, itu game. Itu apa enggak game gitu kan. Nah, kita kan respon mulai dari 6 kan. Partner opening mulai dari 12 sampai 21. Bisa game kalau partner 21. Tenang, nanti kan partner ada repeat kan. Pokoknya yang penting ketika partner opening, kita sebagai responder kita respon, kita bayangin partner kan 12 sampai 21 nih. Nanti dia repeat nih. Nah, ketika kita respon, repeatnya partner apa? Kita bayangin, ini kartunya ada gamenya apa enggak? Nah, tapi kalau misalnya kita udah 13 total poin, partner kan minimal 12 gitu kan. Nah, 12 tambah 13 kan kita udah berdua udah minimal game kan, udah 25 nih. Kalau misalnya kita udah pegang 13 poin, jangan sampai kita beat yang partner itu bisa pas. Jadi kita harus beat yang pokoknya partner jangan pas, kita ini jangan ada yang pas kalau misalnya kita belum game. Kayak gitu, kayak gitu juga. Nah, kadang juga kita cuma 13 nih, tapi bisa bisa slam juga kalau partner misalnya repeatnya ngasih tahu poin dia banyak banget gitu kan. Ya, nanti pas kita tambah-tambahin berdua ternyata kartunya slam. Jadi yang penting
nanti partner ada rebit, nanti kita pas respon kita ada bit lagi kan setelah respon. Yang penting respon pertama jangan sampai partner bisa pas kayak gitu. Nanti kita jelasin detailnya deh ya, kita belajar detailnya di slide berikutnya. Nah, untuk kontrak kita ada prioritasnya nih. Prioritas pertama itu major, setelah itu notram, nah setelah itu baru minor. Pokoknya diingat aja, kita cari fit major dulu. Kalau nggak ada fit major, ada nggak nih stopper-stoppernya? Kita di notram, kalau ada. Nah, terakhir itu baru di minor. Kenapa begitu? Kenapa yang paling pertama itu major? Soalnya major bandingin minor dulu ya. Major itu cuma butuh 10 trik buat dapetin point game. Skor game maksudnya ya kan. Nah, kalau di minor kan harus 11 trik kan. Kalahnya cuma boleh 2 buat bikinin si gamenya minor ini. Terus juga um, kalau misalnya major dibanding notram, kenapa tetap kita cari cocoknya di major dulu, di kontrak major dulu? Karena padahal kan notram cuma 9 trik kan, 9 trik udah game skornya. Karena apa? Karena walaupun si major ini harus butuh 10 trik, tapi dia nggak harus punya stopper di semua warna. Kalau notram ini harus punya stopper di semua warna. Karena kan yang lead itu defender dulu ya, defender lead duluan. Dia kalau main notram kan dia ngeraningin shootnya dia dulu kan. Nanti kita belum 9 trik, tapi karena ada satu warna yang kita nggak punya stopper gitu, ya lawannya udah keburu 5 trik duluan gitu kan. Nah kalau misalnya major, kita nggak punya stopper di 2 warna pun nggak masalah ya kan. Tinggal ditrufin. Malah kalau misalnya ada shoot yang singleton, bisa ngetrufin lagi ya kan. Kayak gitu. Nah terus sekarang kita belajar tips bidding. Tadi yang udah aku kan di slide sebelumnya udah agak-agak nyinggung ya kalau misalnya ada bid yang forcing, ada yang non forcing, ada yang invite. Aku jelasin satu ya. Nah, non forcing ini nanti disingkat jadi NF biar nulisnya nggak kepanjangan. Non forcing ini gini, partner nggak harus bid, tapi boleh bid. Itu maksudnya non forcing. Nanti aku jelasin contohnya deh. Invitational untuk game itu disingkat INP nanti. Maksudnya, partner kalau kamu koin sekian, kartu kita jadi game nih. Nah, itu namanya invite. Nah, forcing ada 2. Yang pertama forcing game. Jadi kita ngasih tahu partner nggak boleh berhenti bidnya sampai kita bid di game. Game apapun tadi yang tadi aku bilang ya. Yang pertama prioritasnya major, kedua notram, habis itu baru minor. Nah, forcing berikutnya adalah forcing one round. Maksudnya adalah kartu kita ini nggak pasti game, tapi partner harus rebit lagi karena range-nya kemungkinan banyak. Kayak gitu. Ya, sekarang ada respon terhadap opening tingkat 1, ada 3 jenis responder. Si non forcing ini biasanya 6 sampai 9 total poin. Jadi partner boleh pas, boleh beat game kalau misalnya poin dia maksimum, boleh nanya lagi ke kita. Kan 6 sampai 9 nih. Kita kasih tahu partner poin saya 6 sampai 9. Terus si partnernya ini nanya lagi bisa, kamu yang 67 atau 89? Kalau kamu 89, game kartunya. Nanti dia bisa nanya lagi. Habis itu ada invite. Invite ini maksudnya kalau misalnya partner itu udah 15 ke atas, berarti kartunya udah game. Kan kita 10 sampai 12, partner 15 ke atas itu udah minimal game. Bisa slam ya, karena
partner kan bisa 21, kita bisa 12. Nah, yang terakhir itu responder ada yang forcing game responder. Kalau udah 13 plus, partner kita nggak boleh berhenti di bawah game. Pokoknya minimal kita game. Nah, itu si forcing game-nya responder. Biasanya ya, nggak selalu, si forcing game responder ini jadi kapten. Kapten itu maksudnya, ini kartunya mau ke arah slam, atau enggak, atau ke grand slam. Nah, itu biasanya kaptennya itu responder. Gitu. Ini aku ingetin lagi ya, untuk opening. Dari Gapsi, ini openingnya dimulai dari satu klub sama satu diamond itu minimal 3 lembar, 12 sampai 21 total poin. Nanti ada rebitnya lagi buat ngasih tahu 12-15, 16-18, 18-21 atau 16 plus. Nanti ada rebitnya lagi setelah partner respon. Kalau misalnya 3 lembar klub, 3 lembar diamond, majornya nggak ada yang 5 lembar ya, soalnya prioritas pertama major. Kalau major nggak ada 5 lembar, klub sama diamondnya 3-3, openingnya 1 klub. Kalau misalnya klubnya 4 lembar, diamondnya 4 lembar, openingnya 1 diamond. Nah, ini aku cuma ngulang lagi sih, di video sebelumnya ada. Kalian coba cek lagi aja di video sebelumnya. Takutnya yang udah pernah nonton video sebelumnya agak bosan kalau ini terlalu kepanjangan. Pokoknya intinya ini. Satu heart, satu spade, satu no trump balance 15-17 HCP, boleh 5 lembar major, 5332, nggak boleh 54. 2 klub mulai dari 22 plus total poin, 2 diamond 2 heart 2 speednya itu 7-11 total poin. Jadi 11 total poin week 2 boleh. Dosanya atau donotramnya 20-21 HCP. 3 ini itu 7-11 total poin, 7 lembar ini. 3 klub 7 lembar klub, 3 diamond 7 lembar diamond, 3 heart 7 lembar heart, 3 speed 7 lembar speed. Nah, sekarang partner opening 1 spade. Kita 6-9 total poin nih, kita non forcing responder ya kan. Jika partner opening 1 spade dengan 6-9 total poin, bid kita adalah, kalau fit, pokoknya jadi responder itu kita ini responder yang model apa nih, yang non forcing atau invite atau forcing game nih. Nah, habis itu kita cek lagi. Cek yang kedua adalah kita fit atau enggak fit. Jadi yang pertama poin kita berapa, kita di range apa, jenis responder apa. Kedua, fit atau enggak fit. Kalau misalnya kita fit di major itu minimal 3 lembar. 3 lembar aja kita udah fit sama partner ya. Jadi kalau misalnya kita minimal 3 lembar speed, total poinnya 6-9, kita fit 2 speed. Nah, partner boleh pas, boleh beat game kalau udah 19 ya kan. Boleh nanya lagi ke kita kalau misalnya poin dia 18 gitu kan. Nanya lagi ke kita 1 speed, 2 speed, terus nanti dia tanya lagi 3 speed kok. Partner 6 atau 9 nih kayak gitu. Tapi nanti dijelasin lagi di video berikutnya soal rebit openernya, soalnya nanti kepanjangan videonya. Nah, kalau misalnya enggak fit, kita bitnya 1 notram. Apapun distribusi kita, apapun distribusi kita, kalau kita enggak fit 1 notram. Pokoknya intinya kalau partner opening 1 spade, kita poinnya 6-9 total poin. Pertanyaannya cuma 2. Fit nggak fit? Kalau fit 2 speed, nggak fit 1 notram. Udah, itu aja. Nah, sekarang kalau partner 1 hard, kita 6-9. Pertanyaannya ada 3 sekarang. Fit nggak? Kalau fit 2 hard. Kalau nggak fit, pegang 4 lembar speed nggak?
Nah, kalau kita pegang 4 lembar speed, 4 atau lebih, kita 1 spade. Terus yang ketiga, kita fit apa enggak, pegang 4 lembar speed atau enggak, sama kalau enggak ada dua-duanya, nah kita 1 notram untuk 6 sampai 9 total poin. Pokoknya intinya fit atau enggak fit. Pokoknya yang pertama poin kita berapa, yang kedua fit atau enggak fit. Sekarang kalau kita responder yang kartunya kartu invite, sama juga. Pokoknya kalau ketemu opening satu major, fit enggak gitu. Fit enggak kayak gitu. Nah, kalau fit minimal 3 lembar, responnya 3 spade. Partner boleh pas, boleh big game, kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak ada fit, pertanyaan berikutnya adalah punya 6 lembar apa enggak nih di hard club atau diamond. Kalau punya 6 lembar hard club atau diamond, ya bid 3 hard, 3 diamond, atau 3 club, 1 spade, 3 hard, 6 lembar hard, invite. 1 spade, 3 diamond, 6 lembar diamond, invite. Enggak, fit spade. Nah, habis itu kita nggak fit spade, nggak punya 6 lembar. Nah, berarti kita responnya 1 notram. Jadi 1 notram tuh kayak nggak ada fit, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini, 1 notram. Nggak ada fit, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini, 1 notram. Gampang kan? Sekarang kalau partner 1 hard, kita invite. Sama kayak 1 spade kan, 1 spade, 3 spade, 1 hard, 3 hard kalau kita fit. Kalau yang ini ada lagi nih, punya 4 lembar speed nggak kalau kita nggak fit? Kalau misalnya kita nggak fit, tapi ada 4 lembar speed, kita respon 1 speed dulu. Habis itu, kalau misalnya nggak punya 4 lembar speed, tapi punya 6 lembar diamond atau 6 lembar club, nah kita bid level 3, kita bid jam namanya, loncat. 1 hard, 3 diamond, 6 lembar diamond, 3 club, 6 lembar club, invite. Nah, nggak ada fit, nggak punya 4 lembar spade, nggak punya 6 lembar, kita kemana? Ke 1 notram. Kayak gitu aja. Misalnya kita 3 lembar spade, 2 lembar heart, 6 lembar club, white diamond, apa responnya? 1 notram. Sekarang forcing game 13 plus responder. Sama juga, apakah fit? Semuanya pertanyaannya kayak gitu. Apakah fit? Jawabannya kalau misalnya iya, poinnya berapa? 13 sampai 20. Langsung aja bid 4 step. Bisa juga kalau misalnya bahas kali ya, ada 17 plus kan ketemu partner ya. Nah, terus nah habis itu ada lagi fit 3 lembar speed, tapi kita poinnya 21 tambah 12 udah 33, udah ke arah slam. Nah, kita RKCB. RKCB nanti kita pelajarin ya di video-video berikutnya, nanti kepanjang kalau dibahas di sini. Nah, kalau fitnya kita 14 lembar, udah forcing game, nggak punya pendek, kita bid 2 notram. Nama konvensinya Jacobi. Nanti repeatnya dibahas ya. Nanti habis kita 2 notram, partner ngapain, nanti dibahas di berikut-berikutnya. Nah, kalau misalnya kita fit 3 lembar aja, tapi kita pegang singleton atau void hard, diamond atau club, bidnya itu splinter. Kan kalau tadi 1 spade, kita 3 hard, itu invite 6 lembar. Jam kan? 1 spade, 3 hard, 3 jam, nah 4 hard.
Kalau naik satu lagi, itu namanya splinter. Kita satu speed, 4 heart. Nah, itu kita ngasih tahu uh, splinter itu maksudnya singleton atau void, itu kosong. Nah, short itu yang ngasih tahu singleton atau void disebutnya short gitu. Kayak gitu. Nah, kalau nggak ada fit, pertanyaan berikutnya adalah biasa ya. Ini major, pokoknya kita prioritasnya major. Nggak ada fit. Di state major lainnya adalah hard. Nah, pertanyaannya, apakah punya 4 lembar hard? Jika ya, maka misalnya pegang 4 lembar hard plus 4 lembar minor, respon di 2 minor. Pokoknya satu speed, respon kita di level 2, itu kita udah kasih tahu forcing game. Si opener nggak boleh pas, pokoknya kita berdua nggak boleh berhenti sampai ketemu game. Gitu. Nah, kalau misalnya kita pegang 5 plus hard, itu gampang, tinggal respon 2 hard aja. Nah, untuk forcing game responder, kalau misalnya nggak fit sama speed, terus nggak punya 4 lembar hard, maka kalau ada 5 lembar diamond atau 5 lembar club, responnya 2 diamond atau 2 club. Jadi kalau misalnya satu major, terus kita responnya di level 2, itu udah forcing game. Gimana kalau misalnya diamondnya 5 lembar, clubnya 5 lembar. Nah, itu kita bisa respon 2 diamond dulu. Nanti kalau partner repeat 2 spade atau 2 sun, kita bisa repeat 3 club. Nah, kalau misalnya nggak ada 5 lembar diamond atau club, berarti heart kita misalnya 3, spade-nya 2, 5, di luar 8 lembar, berarti si minornya 44. Nah, kalau misalnya poin kita 21 plus atau slide interest, kita respon 2 klub dulu kalau 44 minor. Nah, kalau misalnya 13 sampai 20 total poin, kita responnya 3 knockup. Nah, ini aku rangkumin ya buat partner opening 1 spade. Jadi, kalau buat ini responder yang tipenya forcing game dan enggak fit. Pokoknya kalau kita berapapun poinnya sih, yang pertama kali kita pikirin itu kita punya fit atau enggak. Nah, kalau kita forcing game, kita mesti cari tahu other majornya. Ini partner satu spade, kita cek dulu heart kita 4 lembar atau enggak. Jadi karena heart itu yang paling prioritas, kita lihat dulu nih heartnya punya 5 lembar apa enggak. Kalau punya, kita respon 2 heart. Kita responnya di level 2. Satu speed, kita responnya di 2 heart, udah nggak level 1 lagi. Nah, itu udah forcing game. Makanya disebut sistemnya 2/1. Karena 2/1 udah forcing game. Respon 2 atas opening 1 itu adalah forcing game. Nah, kalau misalnya ada 5 lembar heart dengan 5 lembar diamond, atau 5 lembar diamond dengan 5 lembar club, atau yaitu 5 lembar heart dengan 5 lembar diamond, atau 5 lembar heart atau 5 lembar club, ini salah ketik. Ini harusnya 5 lembar heart. Maka responnya dimakan. Terus, misalnya nggak ada 5 lembar heart, adanya 5 lembar diamond atau 5 lembar club, maka responnya 2 diamond atau 2 club. Ingat ya, kalau partner opening level 1, kita respon level 2 itu udah harus forcing game. Nah, kalau nggak ada 5 lembar heart, adanya 5 lembar diamond, dan 5 lembar club juga, ini sering typo nih.
5 lembar diamond atau 5 lembar diamond plus 5 lembar klub. Jadi responnya 2 diamond dulu. Enggak 2 klub. Nah, kalau misalnya heartnya 4 lembar, klub 4 lembar, atau 4 lembar diamond 4 lembar klub, responnya 2 klub. Jadi 4 minor, responnya 2 klub. Ingat ya, untuk 4 minor udah harus 21 up untuk respon 2 klub. Tapi kalau misalnya pegang yang 4 minor, poinnya 13 sampai 20, 3 aja. Kalau ada 4 lembar heart plus 4 lembar diamond, responnya 2 diamond. Karena kalau respon 2 heart harus 5 lembar. Nah, kalau misalnya nggak ada 4 lembar heart, poinnya 13 sampai 20, nggak punya 5 lembar minor, maka responnya 3 notram. Kalau poinnya 21 plus, punya atau nggak punya 4 lembar heart sih, responnya 2 klub. Kalau 4 lembar klub, kalau 4 lembar diamond, 2 lembar diamond, kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya 4 lembar heart, 4 lembar diamond, 4 lembar klub, selembar spade kan berarti poinnya forcing game. Responnya 2 klub. Kalau poinnya invite, responnya 1 notram. Kalau poinnya non-forcing 6 sampai 11, responnya apa? 1 notram juga. Nah, jadi respon 2 klub atau 2 diamond itu mulai dari 4 lembar, respon 2 heart minimal 5 lembar. Oke. Nah, sekarang partner opening 1 heart, kita forcing game. Jadi pertanyaan pertama apa dulu tadi? Fit atau enggak fit? Nah, kalau fit, kalau 3 lembar balance, poinnya 13 sampai 20, bitnya 4 heart. Udah game kan? Nah, bisa juga bit lain sih kalau misalnya ya udah janjian atau udah diskusi sama partnernya, nanti kalau ada 17 plus total poin bisa didiskusiin lagi, tapi nanti diskusiin aja sama pelatihnya ya. Nah, kalau udah 21 plus total poin, bitnya RKCB. Tanya keycardnya partner, soalnya kan 21 tambah 12 udah 33 kan udah slam. Nah, ini nanti terusan dari RKCB ini nanti dibahas di video-video berikutnya ya. Terus kalau misalnya fit 4 lembar dan balance, kita responnya 2 notram, nama konvensinya Jacobi, nanti akan dijelaskan lagi ya di berikut-berikutnya. Nah, kalau misalnya kita fit 3 lembar, pegang void itu 0 ya maksudnya, atau pegang singleton, kadang disebutnya splinter juga, kadang disebutnya void atau splinter itu disebut short. Nanti ya, biar gampang aku sebut short aja ya, pokoknya short itu 1 atau 0, void singleton atau void. Nah, kalau misalnya pegang short spade, short diamond, atau short club, bitnya 3 spade, atau 4 diamond, atau 4 club. Jadi, 1 heart, 2 diamond kan tadi forcing game, 2 over 1 kan. Nah, kalau 1 heart, jah, 3 diamond, itu kan invite. Next, satu lagi, 1 heart, 4 diamond, itu short, fit heart, forcing game. Nah, kalau nggak fit, maka apakah selanjutnya yang kita pikirin other major-nya kan? Nah, kalau misalnya kita forcing game, terus enggak fit heart, nah ada nggak 4 lembar spade other major ya?
tadi kan kalau opening satu spade, kita level, karena mau respon level 2 harus 5 lembar dan harus forcing game. Kalau misalnya satu heart, karena kita masih di level 1 1/1 responnya, jadi boleh 4 lembar dan boleh masih 6 lembar. Jadi 6 si satu spade responder ini poinnya 6 plus sampai nggak ada batasannya, bisa 6 aja, bisa invite, bisa forcing game, bisa sampai 21 poinnya mungkin. Nah, terus kalau misalnya nggak punya fit heart, nggak punya 4 lembar spade, maka kita lihat pegang nggak 5 lembar minor. Kalau pegang 5 lembar diamond atau 5 lembar club, kita respon 2 diamond atau 2 club. Partner opening level 1, kita respon level 2, maka kita forcing game 2/1. Nah, kalau misalnya pegang 5 lembar diamond dan 5 lembar club, responnya 2 diamond dulu, sama kayak tadi satu spade ya. Nah, kalau misalnya nggak ada 5 lembar minor, misalnya spade-nya 3, heart-nya 2, 5, berarti minornya 8, 4. Nah, itu balance. Nah, kalau sama kayak satu spade ya, kalau misalnya 13 sampai 20 total poin, responnya 3 neutral. Nah, kalau untuk 21 plus total poin, responnya 2 klub untuk 4 minor. Nanti dijelasin lagi buat terusannya ya. Ini tapi sama satu spade tadi. Aku rangkumin lagi untuk partner opening satu heart. Prinsipnya sama. Pertama, fit atau nggak fit dulu. Kedua, other majornya ada nggak buat direspon, buat di show ke opener. Terus yang ketiga, baru dicari minornya. Nah, kalau misalnya ada 4 lembar spade, respon 1 spade. Jadi si respon 1 spade ini 4 plus spade, total poinnya 6 plus. Jadi sampai 15, 13, pokoknya forcing game 1 spade tetap. Nah, kalau nggak ada 4 lembar spade, adanya 5 lembar minor, maka responnya 2 diamond atau 2 club, tergantung 5 lembar minor apa. Kalau misalnya si diamond dan clubnya sama-sama 55, jadi responnya 2 diamond. 2 diamond dulu. Soalnya nanti kita bisa ke 3 club. Kalau 2 club dulu nanti harus ke 3 diamond, udah ke 3. Kalau nggak ada 4 lembar spade, nggak ada 5 lembar minor, maka kalau total poinnya 13-20, responnya 3 sun atau 3 neutral. Kalau 21 plus, maka responnya 2 klub atau 2 diamond minimal 4 lembar. Tapi kalau diamond clubnya 44, bidnya 2 klub. Nah, ini ketutupan. Intinya sih gitu. Oke, keseluruhan respon fit terhadap opening satu major ini aku tulisin di sini, bisa di screenshot nanti buat dihafalin di rumah biar nggak usah buka-buka videonya. Ini untuk satu heart. Untuk keseluruhan respon yang fit bisa dihafalin, intinya kalau fit 1 spade 2 spade, 1 heart 2 heart, itu yang non forcing 6 sampai 9 total poin. Partner nggak harus repeat, maksudnya adalah bisa repeat, bisa enggak. Untuk invite, partner 1 heart, kita 3 heart, partner 1 spade, kita 3 spade, itu kasih tahu fit invite. Nah, kalau misalnya nggak punya pendek, pitnya cuma 3 lembar, poinnya 13 sampai 20, maka kita 4 heart atau 4 spade. Kalau fitnya
3 lembar, nggak ada pendek, poinnya 21 plus, kita RKCB di 4 notram. Kalau misalnya kita fit 3 plus partner hard, kita fit hard kan, kita jam di spade itu ngasih tahu pendek spade. Jadi 1 hard 3 spade itu splinter ya namanya ya, itu pendek spade, bukan jam. Sorry, splinter. Nah, kalau 1 spade kita pendeknya hard, kita 4 hard, bukan 3 hard ya. Tadi 3 hard itu 1 spade 3 hard itu invite 16 hard, nggak ada fit spade. Kalau mau kasih tahu fit dengan pendek hard itu 4 hard. Tapi kalau misalnya partner openingnya 1 hard, ngasih tahu fit hard pendek spade, kita 3 spade. Nggak di level 4, soalnya udah ketinggian kan 1 hard 4 spade. Nanti mainnya 5 hard kan ketinggian. Terus kalau misalnya fitnya 4 plus, nggak ada pendek, kita responnya di 2 notram. Nah, ini keseluruhan respon dari opening 1 spade. Ini bisa di post videonya, bisa di screenshot. 1 notram itu enggak fit spade, poinnya 6 sampai 12 total poin, forcing one round. Opener harus beat sekali lagi buat tahu kartunya responder apa. 2 klub forcing game, minimal 4 lembar. 2 diamond forcing game, minimal 4 lembar. Ada syaratnya ya, syaratnya tinggal dibaca terus dihafalin, diingat-ingat apa syaratnya sehingga 2 klub sama 2 diamond ini bisa 4 lembar. 2 hard forcing game, ini udah harus 5 lembar, nggak boleh 4 lembar lagi. Yang pasti nggak fit spade-nya ya, si 2 hard ini lupa ditulis. 2 spade itu fit 3 lembar spade, 6 sampai 11 total poin, non forcing, partner boleh repeat, boleh enggak. 2 notram forcing game, fitnya udah minimal 4 lembar, nggak punya pendek. Kalau jam 1 spade, 3 hard, 3 diamond, 3 club, itu invite, enggak fit spade, 6 lembar hard, diamond, atau club. Nah, 3 spade itu fit, invite, 10 sampai 12 total poin, fitnya 3 plus. 3 sun, enggak fit spade, enggak ada 4 lembar hard, dan enggak ada 5 lembar minor, jadi 3 sun, 13 sampai 20 total poin. 4 hard, 4 diamond, 4 club, fit 3 plus spade, pendek hard, diamond, atau club, forcing game. 4 spade itu enggak ada pendek, fit 3 lembar, poinnya 13 sampai 20 total poin. Nah, 4 notram RKCB fit 3 lembar, nggak ada pendek, poinnya 21 plus. Kak, gimana kalau 21 plus total poin, fitnya 4 lembar, nggak ada pendek, responnya apa? 2 sun aja, pelan-pelan dulu. Kan yang penting partner harus rebit setelah 2 sun. Nah, ini untuk yang 1 hard. Bisa di screenshot, terus buat dihafalin. Nah, 1 hard ini respon kita bedanya di 1 spade aja kayaknya, sama di 1 notram. Jadi 1 notram itu kalau nggak punya 4 lembar spade. 1 spade ini kalau nggak ada fit dan poinnya 6 plus. Nggak ada batasan maksimumnya untuk 1 spade. 1 notram 6 sampai 12 total poin, partner harus rebit. Sama bedanya yang short ini, yang 3 spade, 4 diamond, 4 club. Yang short spade-nya di 3 spade, bukan di 4 spade ya. Jangan nutupin 4 hardnya partner, nanti harus main 5 hard, harus 11 trik kan. Itu sih bedanya kayaknya itu ya. Yang penting di screenshot, terus dibaca-baca lagi aja, terus dihafalin. Ini kita masuk ke contoh. Kalian bisa minum air putih dulu, terus dilihat-lihat
kartunya, terus di pause dulu, jangan langsung diikutin, biar di pause terus dipikirin jawabannya apa. Sekarang partner opening satu spade, ini HCP-nya ada 5, karena dia fit, ditambah distributional point dari fit, fitnya 4, tambah 4, ya HCP 5, apakah fit? Jawabannya ya. Nah, distributional point dari fitnya kan 4, jadi plus 4. Terus, terpendeknya heartnya selembar, jadi minus 1. Nah, total poinnya 8. Jadi, ini kartu non-forcing ya. Responnya 2 speed, fit 13 lembar speed, 6-9 total poin. Nah, ini kartu non-forcing. Partner boleh pas, partner boleh beat lagi. Partner boleh beat game, partner boleh tanya kita 6 atau 9. Nanti dijelasin di video-video berikutnya untuk bibitnya partner. Nah, sekarang partner openingnya 1 heart nih, bukan 1 spade. Gimana? Ini sama, kartunya sama yang sebelumnya sama. HCP-nya 5, ya kan? Apakah fit? Enggak, karena cuma selembar heartnya. Jadi karena nggak ada fit, nggak ada distributional point, jadi kita nggak respon atau responnya pas. Nah, terus jadi pertanyaannya gini, Kak, biasanya kita respon loh Kak, ini kan HCP-nya 5, tapi ada 5 lembar diamond sama 4 lembar spade, kan terlalu bagus untuk pas gitu kan. Boleh aja, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Ini kayak kita juga perlu judgement ya, perlu adjustment dari pengalaman, entah atau misalnya ada teori lainnya kan. Teori-teori reading kan nggak cuma total poin aja kan, ada juga yang dari ngitung loser, ada juga dari atau emang kebiasaan pengalaman gitu kan. 5 ini bagus banget kalau ketemu partner yang 4 lembar spade, yang poinnya 21 ya kan, daripada satu hard pas ternyata kartunya 4 spade. Nggak masalah, ini yang penting kalian tuh ada reasonnya gitu, kenapa respon, kenapa enggak gitu kan. Yang penting kalian tahu cara berpikirnya gitu, kalau misalnya fit nggak fit, apakah kalian mau di upgrade, silakan juga, apa-apa, nggak masalah. Nah, sekarang partner opening 1 spade, ini HCP 10, fit apa enggak? Ya fit, 4 lembar. Nah, distributional point dari fitnya itu 4 plus 4. Nah, dari terpendeknya heartnya 2 lembar, jadi minus 2. Total poinnya jadi 12. Nah, ini responnya 3 spade. Ini kartu invite. 10 sampai 12 total poin. Invite-nya. Sekarang partner opening 1 heart. HCP kita 10. Ini sama kayak yang tadi kartunya. HCP 10. Fit atau enggak? Jawabannya enggak. Nah, nggak ada penambahan DP karena nggak fit kan. Nah, responnya 1 spade, 14 spade, 16 total poin, forcing one round, artinya opener harus rebut lagi. Ini kartu invite 10-12 total poin. Nah, untuk yang kartu ini, partner opening 1 spade, HCP 13. Ini udah hitungin, HCP-nya 13. Apakah fit? Jawabannya ya, ada 4 lembar ya. Nah, DP dari fit plus 4. Kartu terpendeknya pahar, jadi minus 2. Total poinnya sekarang 15. Maka bitnya 2 neutral. Fit 4 plus, forcing game, gak ada pendek. Partner gak boleh berhenti, atau kita sama partner gak boleh berhenti sampai bit 4 speed. Jadi gak boleh ninggalin bit yang belum nyampe ke 4 speed. Intinya sih gitu sih pokoknya konsepnya. 1 heart, HCP 13. Apakah fit? Enggak. Enggak ada tambahan DP karena enggak fit.
Nah, kita responnya 1 state, 14 lembar state, 16 total point for semua round. Partner harus bid dulu, nanti kita kasih tahu pegangan kita. Sekarang yang ini, tarik nafas dulu, udah kelamaan videonya. Partner opening 1 spade, HCP-nya 8. Apakah fit? Jawabannya ya. Distributional fit-nya dari fit-nya 5, fit-nya 5 lembar. Nah, dari sudut terpendeknya itu heart atau diamond sama-sama 2 lembar, jadi -2. Total poinnya jadi 10. Kartu invite, responnya 3 spade. Nah, sekarang yang ini. Sama kartunya kayak tadi. Ini poinnya 8. Fit apa enggak sama heart? Jawabannya enggak. Enggak ada tambahan DP. Responnya 1 spade. Udah gampang ya sekarang. Sekarang jawab yang ini. Pertanyaannya HCP-nya berapa? Fit apa enggak? Kalau fit tambahin distributional point. Dikurangin kartu terpendeknya. Terus putuskan apa responnya. Nah, ini dia. Sekarang yang ini sama kartu sebelumnya. HCP-nya 11. Fit apa enggak? Ditambah distributional point apa enggak? Terus responnya apa? Jawab sendiri ya. Nah, untuk yang ini dicoba lagi. Dicoba di pause aja videonya. Sekarang 1 heart. Kartunya sama kayak yang tadi, HCP-nya 8. Tanya sendiri, jawab sendiri dalam hati, bisa di pause videonya. Berikutnya, HCP aku hitungin 11. Tanya sendiri, jawab sendiri, di pause aja videonya. 1, 2, 3. Sekarang 1 heart. Hitung, HCP-nya 11. Tanya sendiri, jawab sendiri. Pause videonya. 1, 2, 3. Berikutnya, ya ketutupan. Nggak tahu cara mindahin si videonya ini kemana. Ya, pokoknya ini kan P3, hard 3, 33, 43. Oh ini nggak ada yang ketutupan kok. 43, 33. Ini benar distribusinya nggak ketutupan. Udah, 1, 2, 3. Sekarang 1 hard, sama, tanya sendiri, jawab sendiri, pause videonya. 1, 2, 3. Sama juga kayak yang tadi. 1, 2, 3. Sama kayak yang tadi. Tanya sendiri, jawab sendiri, pause videonya. 1, 2, 3. Ini sama. Oke, 1, 2, 3. Sama juga. 1, 2, 3. Sama juga. 1, 2, 3. Sama juga. 1, 2, 3. Ini 5.
yang klub itu 5, angka 5. Rate-nya 2, hard-nya 4, damage-nya 2, klubnya 5. 5, 4, 2, 2. 1, 2, 3. Kalau aku kecepatan, di pause aja ya videonya ya. Sama, 1, 2, 3. Soalnya udah 50 menit tapi susah uploadnya di sini, internetnya lemot. Berikutnya 1, 2, 3. Takut bosan juga kan dengerinnya. Sama aja kan gitu-gitu aja, kalau udah ngerti gampang. 1, 2, 3. Nah, makasih semuanya. Kalau misalnya gini, kadang kita kan udah pernah belajar sebelumnya sama pelatih yang lain gitu, terus ada teori baru misalnya kayak gitu kan, terus dirasa kayaknya teori yang itu lebih nyaman deh gitu kan. Kalau untuk cara berpikir misalnya itu total poinnya misalnya udah diajarin pelatih, atau misalnya dulu nggak belajar total poin, belajarnya ngitung loser. Itu nggak apa-apa sih, pokoknya intinya pada saat bid, komunikasi kita sama partner itu nggak putus. Terus kalau misalnya kita pernah belajar sistem lain, misalnya dulu belajarnya sesi atau mungkin malah precision gitu. Oh gila, tiba-tiba belajar standar, stres banget gitu kan. Kalau diikutin stresnya ya stres gitu. Tapi kalau misalnya kan kalian masih anak-anak muda ya kan, ada sesuatu yang baru, ya udah ikutin aja gitu. Terus misalnya kata sistemnya opening kayak gini gitu kan, poinnya dari sekian sampai sekian, ikutin dulu berdasarkan teksnya, berdasarkan teori-teorinya, ikutin dulu. Tapi untuk hitung total poin atau hitung loser atau cara hitung yang diajarin yang lain, misalnya teori lainnya ada misalnya uh, ngitung zar gitu, nggak apa-apa juga, nggak harus ganti langsung ini gitu. Yang penting uh, satu state dua hard itu udah forcing game gitu. Jangan jangan paksain apa yang kita pernah pelajarin, soalnya kan nanti kalian individual kan ya, di tes untuk di gapsinya ini kan ya, untuk penyisihan apa itu youth campnya ini kan, yang penting komunikasi kita sama partner itu um, jalannya bagus gitu, walaupun kita nggak pernah partner sama dia, tapi yang jelas partner tahu kita lagi forcing game, partner tahu kita lagi non forcing, partner tahu kita fit, partner tahu kita nggak fit gitu. Tapi cara kita mendapatkan informasi ini game atau enggak game itu terserah sih mau pakai teori yang mana. Yang penting yang bibit itu yang sesuai di sistemnya Gapsi yang sekarang, intinya sih itu kan. Sisanya yang penting game nggak game kayak gitu doang kan, kalau bidding kan. Kan yang penting playnya sama defense-nya juga kan, nggak semuanya tentang biddingnya kan. Pokoknya ikutin dulu openingnya sama responnya dulu, nanti untuk rebid kan range-nya jauh, terus untuk nanti responnya bid apa lagi, nanti kita pelajarin lagi bareng-bareng. Oke, see you, makasih udah nonton sampai habis.